Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang penuh dengan keberkahan, Jumat yang penuh dengan kemuliaan, Al-Fakir hendak mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri dan juga buat jamaah sekalian, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 36. Allah ingatkan kepada kita, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah ingatkan kepada kita, wa'budullaha, maka diperintahkan Allah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tusriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua, kepada ibu bapakmu berbuat baiklah, atau dalam bahasa agama birrul walidaini, berbakti, taat, cinta, sayang dengan penuh kepada kedua orang tua. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, perintah berbakti kepada kedua orang tua beriringan, bergandengan dengan perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Kemudian ada waw ataf, bergandengan, beriringan, wabil walidaini ihsana. Artinya hadirin jamaah sekalian, kedudukan yang mulia, kedudukan yang sangat agung ketika seorang hamba dia berbakti, dia taat, dia sayang kepada ibu bapaknya. Kemudian di dalam hadis tadi yang telah disebutkan di atas, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah di dalam keterangan berikut hadis berikutnya bergantung kepada kemurkaan orang tua. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Birrul walidaini hadirin sekalian merupakan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan berupa seorang anak yang akan mendapatkan hudan lillah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membimbing, Allah akan menjaga mereka dalam setiap langkah kehidupannya dan memberikan keberkahan di dalam segala aspek kehidupannya. Maka hadirin sekalian, bersyukurlah, beruntunglah kita yang pada hari ini masih bisa memandang, masih bisa melihat, masih memiliki ayah dan ibu kita bisa kita pandang di dunia ini. Maka kita bisa menggenggam tangannya, kita bisa mencium tangannya, meminta doanya ketika di waktu pagi hari kita ingin bekerja mencari nafkah. Maka minta doa kepada orang tua kita, insya Allah mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran begitu pentingnya kedudukan orang tua hadirin sekalian. Di dalam Quran surat Luqman ayat 14, aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada orang tuamu yang telah melahirkanmu, yang telah membimbingmu, yang telah mendidik dan merawatmu sehingga kalian menjadi sukses, menjadi bahagia dunianya, menjadi bahagia akhiratnya karena jasa orang tua kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, konsep birrul walidain tidak hanya terbatas, tidak hanya berlaku saat orang tua kita saja masih ada di dunia, masih hidup di dunia, tapi namun juga berbakti birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Walaupun mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini hadirin sekalian, kita harus selalu membaktikan diri, tetap cinta, tetap sayang kepada orang tua kita yang sudah tiada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Usaidin qala, dari Abi Usaid dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Salamata. Seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul dari suku Bani Salamah. Laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna abawayya qad halaka. Sesungguhnya orang tuaku sudah tidak ada di dunia ini ya Rasul. Orang tuaku sudah meninggal dunia ya Rasul. Fahal bakiyali ba'da mautihima min birrihima syai'un? Apakah aku masih bisa berbakti, masih bisa sayang, cinta, patuh kepada orang tuaku walaupun aku tidak melihat di dunia?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasul menjawab pertanyaan rajulun tadi, na'am. Masih bisa kamu berbakti kepada orang tua walaupun kamu tidak bisa memandang di dunia. Bagaimana Rasul menuntun kita? Yang pertama, as-salatu alaihima. Kita mendoakan orang tua kita di setiap waktu kita. Ba'da salat kita lakukan, kita doa untuk orang tua kita. Sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, wa qur rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan orang tua kita tanda bakti kita kepada orang tua. Kemudian Rasul menuntun yang kedua, ketika orang tua kita sudah wafat, al-istighfaru lahuma. Apa artinya memohon ampunan buat orang tua kita? Selalu kita senandungkan, lantunkan astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Ini setiap salat, ba'da salat kita bacakan ampunan buat orang tua kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan, innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdis salih. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat hamba seorang yang salih. Lalu kemudian ke tempat yang mulia, ke tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si hamba tadi bertanya kepada Allah, ya Rabb, inna hazali, dari mana gerangan pahala ini datang kepadaku sehingga aku mendapatkan kedudukan yang mulia di sisimu ya Rabb. Qala, Allah menjawab, bi istighfari waladika laka. Kenapa kamu diangkat derajatmu ke tempat yang mulia? Karena istighfar, permohonan ampunan dari anakmu yang masih hidup di dunia. Subhanallah hadirin sekalian. Istighfar yang ringan, yang mudah kita baca, tidak panjang. Astaghfirullahalazim li wali walidayya, akan mengangkat derajat orang tua kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasul menjelaskan wa infazu uhudihima, memenuhi keinginan-keinginannya ketika masih hidup di dunia, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya yang masih hidup. Wasilaturrahim, dan bersilaturrahim kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga-keluarga yang telah dijalankan oleh orang tua kita, maka kita datangi, kita ziarahi teman-temannya. Itu tanda bakti kita kepada orang tua kita yang sudah tiada. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab I'anatut Talibin juz yang kedua dinyatakan, anna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya arwah-arwah orang mukmin kulli lailatin, setiap malam dia datang ke langit dunia. Bukan hanya malam Jumat, kulli lailatin, setiap malam. Wa taqifu bihizai buyutiha, kemudian dia berdiri di depan rumahnya masing-masing. Kemudian wa yunadi kullu wahidin minha, dia berteriak, dia berkata bisautin hazinin, dengan suara yang amat sangat memilukan. Alfa marratin, ribuan kali hadirin sekalian. Apa yang arwah katakan di depan rumahnya masing-masing setiap malam? Ya waladi, wahai anakku, wa aqaribi, wahai kerabat dekatku. Apa kata arwah? Ya man sakanu buyutana, siapa yang menempati rumah kami. Wala bisu siyabana, siapa yang memakai pakaian kami. Waqtasamu amwalana hal minkum min ahadin yazkuruna. Arwah tersebut berkata kepada orang yang ada di rumah tersebut, apakah di antara kalian
masih ada tidak yang ingat kepada kami? Masih ada tidak yang sayang kepada kami? Apa kata mereka setelahnya? Wa nahnu fi sijnin tawilin. Kami berada di tempat penantian yang amat sangat panjang. Hadirin sekalian, mereka menunggu-nunggu datangnya yaumul qiyamah, baru dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hisnin syadidin, di tempat yang amat sangat mengerikan. Di sana berkumpul dengan binatang-binatang tanah. Di sana berkumpul dengan tempat yang gelap, tidak ada penerangan. Wa hisnin syadidin. Apa yang mereka harapkan kepada kita anak-anaknya? Farhamuna, sayangilah kami, yarhamkumullah, maka kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tabkhalu alaina, jangan pelit-pelit mendoakan kami. Jangan pelit-pelit memberikan kebaikan pahalanya buat kami. Qabla an tasiru mislana, sebelum kalian akan merasakan seperti kami ketika kalian berada di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah dari keterangan ini tentunya kita mendoakan orang tua kita setiap waktunya. Ba'da salat, ketika waktu kita senggang, kita selalu ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca buat orang tua kita, dengan sedekah yang kita berikan pahalanya buat orang tua kita, insya Allah mereka akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jadikan anak zuriat kita menjadi anak yang soleh dan salihah, yang senantiasa mendoakan kita, memberikan istighfarnya buat kita ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul alim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha fima amar, wantahu amma naha, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, wansuril islam wal muslimin, wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat,
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة